Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fadila dengan NIM 24011-2008 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil prototyping aplikasi yang saya buat di Figma, yaitu Healthsync, sebuah aplikasi konsultasi kesehatan secara online yang memudahkan pengguna dalam mencari dokter, melakukan booking konsultasi, melakukan pembayaran, dan serta berkomunikasi langsung dengan dokter melalui fitur chat. Halaman pertama yang muncul adalah splash screen. Halaman ini menampilkan logo Healthsync sebagai identitas aplikasi sebelum pengguna masuk aplikasi. Setelah beberapa detik, pengguna akan diarahkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya, terdapat 3 halaman onboard. Halaman ini berfungsi untuk memperkenalkan fitur utama aplikasi kepada pengguna baru. Beberapa informasi yang ditampilkan yaitu kemudahan mencari dokter, melakukan konsultasi secara online, serta proses booking yang cepat dan mudah. Di bagian bawah tersedia indikator halaman dan tombol next maupun get start. Berikutnya adalah halaman login. Pada halaman ini, pengguna dapat masuk menggunakan email dan password. Selain itu, tersedia tombol forget password apabila pengguna lupa kata sandi dan tombol sign up bagi pengguna yang belum memiliki akun. Untuk tampilan lupa kata sandi akan terlihat seperti ini. Bisa memasukkan dengan email atau nomor telepon. Jika kita masuk untuk mereset kata sandi, akan muncul kode yang akan dikirim melalui email atau nomor. Setelah itu akan terverifikasi dan kita akan masuk untuk membuat kata sandi baru. Setelah membuat, tampilannya akan beralih ke login yang awal. Lalu untuk tampilan sign up atau untuk tampilan membuat akun akan seperti ini. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nama, email, dan kata sandi. Setelah selesai, akan dibawa ke halaman login. Dan juga pengguna bisa memasuk dengan Google, atau Apple, atau juga dengan Facebook. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman home. Pada halaman ini terdapat kolom pencarian dokter, banner promosi, kategori spesialis, daftar dokter populer, serta rekomendasi dokter. Pengguna juga dapat melihat informasi singkat mengenai dokter seperti nama, spesialis, dan rating. Lalu pada bagian button konsultasi ini bisa langsung menuju ke halaman detail dokter. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan list dokter dulu. Pada halaman detail dokter, pengguna bisa memilih salah satu dokter. Aplikasi akan menampilkan halaman detailnya. Halamannya itu berisi seperti foto dokter, spesialis, pengalaman, jadwal praktik, rating, deskripsi singkat, dan deskripsi singkat. Di bagian bawah tersedia tombol booking sekarang. Sebelumnya itu ada kategorinya. Di sini ada 8 kategori. Yang pertama itu ada semuanya. Untuk semuanya ini akan menampilkan semua dokter dari macam-macam spesialisnya. Ketika kita mengklik ke spesialis kardiologi, itu akan muncul hanya untuk dokter spesialis kardiologi saja atau dokter jantung. Lalu untuk yang pediatri juga akan sama, hanya muncul dokter dari spesialis anak saja atau pediatri.
Dan yang ortopedi pun sama. Di sini akan ada beberapa pilihan juga dari berbagai macam spesialis. Ada neurologi, gigi, paru, dan juga mata. Pengguna bebas memilih dokter spesialisnya. Dan ini untuk halaman detail dokter. Pada halaman ini, jadwal yang tersedia ini adalah jadwal di mana jadwal praktik dokter tersebut. Seperti kardiologi ini, jadwalnya ada di hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Pengguna bebas memilih hari untuk membooking-nya. Untuk yang pediatri, tersedianya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk yang ortopedi, tersedia di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Lalu untuk neurologi hanya tersedia pada 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Untuk dokter gigi, dia tersedia untuk 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk yang paru, tersedia di hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Dan yang terakhir untuk untuk dokter mata. Untuk dokter mata tersedia di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya ada halaman booking. Untuk halaman booking, kita ambil contoh dari Dr. Rina ini. Nah, pada halaman booking ini, pengguna bisa memilih tanggal konsultasi, jam konsultasi, metode konsultasi, kemudian melanjutkan ke proses pembayaran. Apabila seluruh data telah dipilih, pengguna dapat menekan tombol konfirmasi booking. Setelah itu, pengguna bisa memilih metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran yang tersedia antara lain ada transfer bank, e-wallet, QRIS, atau virtual account. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan status booking berhasil. Setelah berhasil booking, selanjutnya terdapat pengguna bisa memilih untuk melihat jadwal atau kembali ke home. Namun pada kali ini saya akan memperlihatkan langsung bagaimana jika melihat ke jadwal. Untuk melihat ke jadwal ini akan masuk ke menu jadwal booking, yang dimana terdapat tiga kategori, yaitu yang mendatang, selesai, dan batal. Untuk yang mendatang tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat untuk ada button jadwalkan ulang dan batal. Lalu untuk yang selesai seperti ini, dan yang batal kurang lebih mirip dengan yang selesai. Lalu apabila pengguna memilih membatalkan booking, maka akan muncul pop-up konfirmasi. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak menghapus jadwal secara tidak sengaja. Begitu juga ketika pengguna membatalkan proses jadwal ulang, sistem akan menampilkan konfirmasi sebelum kembali ke halaman sebelumnya.
Untuk tampilan jadwal ulang akan mirip dengan tampilan ketika membooking, hanya saja untuk daftar pasien atau daftar dirinya sudah tidak diperlukan lagi, jadi hanya mengganti pada tanggal dan sesi waktu saja. Selanjutnya, pada halaman home atau di semua halaman akan terdapat icon bell dan juga chat. Nah, untuk icon bell ini untuk melihat notifikasi dan icon chat ini untuk melihat pesan. Pada halaman notifikasi, pengguna akan menerima berbagai informasi penting seperti booking berhasil, pengingat jadwal konsultasi, hasil pembayaran, balas chat dokter, maupun pembatalan jadwal. Dan pada fitur chat antara pasien dan dokter melalui halaman ini, pengguna dapat mengirim pesan, menerima balasan dokter, melihat voice note, dan memperoleh informasi mengenai hasil konsultasi ataupun pengingat konsumsi obat. Contoh dalam halaman chat pesan ini seperti yang ada di tampilan sini. Dan pengguna juga bisa melakukan video call dengan dokter dan juga melakukan telepon biasa. Selanjutnya, pada halaman profile, terdapat informasi akun pengguna. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses metode pembayaran, halaman FUID, dan juga logout dari aplikasi. Contoh ketika memilih fitur metode pembayaran, akan menampilkan pembayaran apa saja yang sudah pernah dimasukkan dan juga bisa menambah kartu kredit. Dan untuk halaman FUID ini, halaman ini berisi beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan pengguna mengenai proses booking, pembayaran, pembatalan jadwal, konsultasi online, serta penggunaan aplikasi. Lalu, ketika pengguna ingin logout, akan tampil muncul pop-up untuk pengguna mengkonfirmasi apakah yakin untuk keluar dari akun atau tidak. Ketika batal akan tetap di halaman, namun ketika logout akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil evaluasi atau usability testing yang telah saya lakukan terhadap prototyping aplikasi HealthSync. Pengujian dilakukan kepada 3 orang responder dengan latar belakang yang berbeda, yaitu seorang mahasiswa berumur 1 tahun, seorang staf human resource berusia 28 tahun, dan seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun. Perbedaan karakteristik responden ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna. Pada pengujian ini, setiap responden diminta menyelesaikan 5 tugas, yaitu login ke aplikasi, mencari dokter berdasarkan spesialis, melakukan booking konsultasi, memilih metode pembayaran, dan membuka fitur chat dengan dokter. Selama proses pengujian, saya mengamati waktu penyelesaian setiap tugas, jumlah kesalahan yang dilakukan, serta mencatat komentar dan pengalaman yang disampaikan oleh masing-masing responden. Contohnya seperti pada responder ketiga ini,
Untuk menyelesaikan login ke aplikasi membutuhkan waktu sekitar 42 detik dengan jumlah errornya itu 1, dan komentarnya itu adalah ibu rumah tangga ini merasa bahwa saat mencari tombol masuknya ternyata ada di pojok kanan, dan titik kebingungannya atau error yang terjadi itu sempat ragu memilih tombol masuk sebelum berhasil login. Dan setiap responder memiliki kesan umum pasca tes. Seperti pada responden ketiga ini, tingkat kesulitannya setelah dianalisis, tingkat kesulitannya adalah di nomor 3, yaitu netral, dengan komentar umum, yaitu dengan cukup susah untuk membiasakan memakai aplikasi tersebut. Sedangkan untuk responden kedua itu dengan tingkat keseluruhannya adalah yang kedua dengan mudah. Dan komentar secara umumnya adalah pada aplikasi HealthSync ini mudah digunakan dan navigasinya juga cukup jelas. Jadi untuk mencari dokter, melakukan booking, serta memilih metode pembayaran tanpa kesulitan berarti. Sarannya adalah tambahkan petunjuk yang lebih jelas pada proses penjadwalan ulang agar pengguna baru itu tidak perlu mencari langkah-langkah berikutnya. Sedangkan untuk responden pertama ini ada di tingkat kesulitannya ada di 2 dengan itu mudah, dan komentar umumnya adalah secara keseluruhannya itu aplikasinya mudah digunakan, tapi dia juga bisa menemukan dokter, melakukan booking, dan memilih pembayaran tanpa kesulitan. Hanya saja pada bagian pemilihan jadwal yang sempat membuatnya bingung karena warna jadwal yang tersedia dan tidak tersedia itu hampir sama. Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar fitur dapat digunakan dengan baik oleh seluruh responden. Fitur login, pencarian dokter, metode pembayaran, dan chat dinilai mudah dipahami karena alur penggunaannya sederhana dan navigasinya cukup jelas. Namun, masih ditemukan beberapa kendala pada proses booking konsultasi. Beberapa responden mengalami kebingungan saat memilih tanggal dan jam konsultasi karena tampilan jadwal yang tersedia dan yang tidak tersedia itu belum cukup jelas. Selain itu, terdapat responden yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menentukan fitur jadwal ulang dan menemukan chat karena letaknya kurang menonjol. Selanjutnya, saya juga melakukan pengukuran kepuasan pengguna menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aplikasi mendapatkan penilaian yang baik dari responden. Secara umum, mereka merasa aplikasi mudah dipelajari, mudah digunakan, dan memiliki tampilan yang sederhana. Meskipun demikian, responden juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan seluruh hasil evaluasi tersebut. Beberapa rekomendasi perbaikan yang menjadi prioritas utama adalah yang pertama, memperjelas tampilan kalender pada booking agar pengguna lebih mudah memilih jadwal. Kedua, membuat tombol jadwal ulang dan menu chat lebih mudah ditemukan. Ketiga, menambahkan fitur petunjuk atau indikator pada beberapa fitur agar pengguna baru tidak mengalami kebingungan saat menggunakan aplikasi. Secara keseluruhan, hasil usability testing menunjukkan bahwa prototipe HealthSync telah memiliki tingkat usability yang baik, meski masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Aplikasi sudah mampu membantu pengguna mencari dokter, melakukan booking konsultasi, melakukan pembayaran, serta berkomunikasi dengan dokter secara mudah. Demikian penjelasan dari saya mengenai prototyping aplikasi HealthSync dan hasil usability testing yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya berharap prototyping ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan proses UI UX mulai dari perencanaan, pembuatan prototype, hingga evaluasi menggunakan usability testing. Apabila terdapat kekurangan, saya sangat terbuka terhadap saran dan masukan untuk mengembangkan aplikasi ini ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.